Shalom Bapak Ibu Saudara, selamat pagi. Tema sharing kita pada pagi hari ini adalah Tuhanlah gunung batu dan keselamatan. Sebelumnya mari sama-sama kita baca di Mazmur 18 ayat 47 sampai dengan yang ke-50. Tuhan hidup, terpujilah gunung batuku dan mulialah Allah penyelamatku. Allah yang telah mengadakan pembalasan bagiku, yang telah menaklukkan bangsa-bangsa ke bawah kuasaku, yang telah meluputkan aku daripada musuhku. Bahkan Engkau telah meninggikan aku, mengatasi mereka yang bangkit melawan aku. Engkau telah melepaskan aku dari orang yang melakukan kelaliman. Sebab itu aku mau menyanyikan syukur bagimu di antara bangsa-bangsa, ya Tuhan, dan aku mau menyanyikan mazmur bagi namamu. Ada dua hal penting yang saya dapat dari Mazmur Daud yang tadi kita baca. Ini adalah ketika dia mengucap syukur kepada Tuhan. Dan dua hal ini yang saya dapat, yang pertama itu adalah bersyukur. Saudara, di Mazmur 18 kalau saudara baca di bagian atas di ayat awal-awal, di situ ada beberapa kata-kata Daud yang dia ungkapkan ke Tuhan. Contohnya di situ dituliskan kekuatanku. Dia bilang Tuhan, perisaiku, kota bentengku. Dan bahkan saudara yang menarik, ada beberapa yang mirip-mirip juga kata-katanya. Ada bukit batuku dan gunung batuku. Ada juga tanduk keselamatanku, penyelamatku. Dan yang tadi kita baca di ayat 47, diulang lagi Daud mengatakan, Tuhan hidup, terpujilah gunung batuku. Dan situ dia bilang lagi, dan mulialah Allah penyelamatku. Dari sini saya melihat sebegitu besarnya keinginan Daud untuk berterima kasih sama Tuhan. Dia benar-benar mengucap syukur karena merasakan pertolongan Tuhan. Saya pernah di satu titik ditolong sama Tuhan, dan kejadiannya itu di jalan raya. Saya lagi mengendarai motor, dan singkat cerita ada motor yang melaju dengan kecepatan tinggi dan kita hampir bersenggolan. Kondisinya saya lagi mau masuk ke dalam perumahan, saya mau belok kanan, saya udah kasih sign belok kanan dari jauh. Tapi tiba-tiba saya cek ke kaca spion dan di situ ada pergerakan yang saya kaget. Tiba-tiba motor itu lewat di samping saya tipis banget, dia lewat kenceng banget. Dan di situ bahkan saya sempat teriak karena saya kaget. Kemudian saya lanjut masuk ke dalam perumahan itu, saya nyetir pelan dan di situ saya cuma bilang, Tuhan makasih banget. Aduh, kalau bukan Tuhan tuh kayaknya tadi udah tabrakan gitu. Tuhan makasih banget. Bener-bener di jalan itu saya ulang lagi. Tuhan makasih banget Tuhan. Kalau bukan Tuhan, bener-bener saya ulang. Di situ kenapa saya bisa melakukan hal ini? Karena saya bener-bener ngerasain Tuhan tolong saya pada saat itu. Sama seperti yang Daud lakukan. Bener-bener ngerasain pertolongan Tuhan sampai berulang-ulang. Bahkan ketika kita menyembah Tuhan, mungkin kita cuma bisa bilang Tuhan baik gitu ya. Ketika kita bermazmur menyembah, Kau baik ya Tuhan. Itu terus kata-katanya. Saudara, selama kita mengatakan itu dari hati, semua yang kita katakan itu pasti nyampe juga ke hatinya Tuhan. Dan poin yang kedua, yaitu percaya. Kalau di poin pertama kita menerima pertolongan Tuhan, kita mengucap syukur. Tuhan kasih kita sesuatu, Tuhan kasih berkat, kita mengucap syukur. Mungkin kita udah pernah melakukan hal ini. Tapi saudara, pernahkah kita tetap mengucap syukur sekalipun sedang tidak terjadi apa-apa? Pernahkah kita tetap mengucap syukur sekalipun kita tidak menerima apa-apa? Bahkan ketika dalam keadaan buruk, keadaan yang gak enak sekalipun, tetap kita mengucap syukur. Ini bisa terjadi kalau kita percaya sama Tuhan. Apakah kita tetap berpegang sama janjinya Tuhan? Apakah kita tetap mengandalkan Tuhan? Sekali lagi, ini bisa terjadi kalau kita percaya sama Tuhan. Daud ketika dia masih menggembalakan domba, ketika dia sudah mulai berperang, bahkan ketika dia menghadapi Goliat, kita bisa lihat di 1 Samuel 17 ayat yang ke-37, ini cerita di saat Daud maju, dia mau melawan Goliat, orang Filistin. Di situ dikatakan, kata Daud, Tuhan yang telah melepaskan aku dari cakar singa dan dari cakar beruang, Dia juga akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin itu. Kata Saul kepada Daud, pergilah, Tuhan menyertai engkau. Dan ketika dia berhadapan sama Goliat, muka dengan muka, di situ dengan berani Daud mengatakan,
Engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Pertanyaannya, kenapa Daud bisa seberani ini? Jawabannya jelas, karena dia percaya kalau Tuhan Allah yang menyertai dia, Tuhan yang telah melepaskan dia dari cakar singa dan cakar beruang. Dan di situ dia seberani itu. Pertanyaannya lagi, apakah kita bisa seperti Daud? Jawabannya sangat bisa. Yang penting kita percaya dan kita tetap dan terus membawa nama Allah dalam segala hal yang kita lakukan. Jadi saudara, yang perlu kita ingat baik-baik, Tuhan itu tidak menjanjikan untuk kita hidup tanpa masalah, tanpa adanya orang yang memusuhi kita. Tapi yang Tuhan janjikan adalah bahwa Dia akan terus berjalan di depan kita. Dia akan membuka jalan untuk kita bisa menghadapi dan bahkan keluar dari setiap masalah yang ada. Dan Dia senantiasa menyertai kita sampai kepada akhir zaman. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk hari ini Tuhan Yesus. Kalau kami masih boleh bangun pagi Tuhan dengan tubuh yang sehat, kami masih boleh bernafas Tuhan, kami percaya semua karena kebaikan Tuhan. Pagi ini Tuhan, kami mau naikkan syukur kami untuk segala hal yang sudah Tuhan berikan, yang sudah kita terima Tuhan. Bahkan juga kami mau katakan terima kasih untuk hal-hal yang bahkan belum kami terima, yang bahkan belum kami miliki Tuhan Yesus. Karena kami mau terus percaya bahwa Tuhan tetap pegang kendali hidup kami sekalipun dalam keadaan yang gak enak, sekalipun dalam keadaan buruk. Tuhan terus sertai kami mau belajar terus Tuhan untuk tetap mengandalkan Tuhan, bahkan dalam kondisi lemah sekalipun Tuhan kami tetap ingin mengandalkan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kiranya setiap langkah kami, Kau yang pimpin, kami serahkan hidup kami hari ini Tuhan ke dalam tangan-Mu. Engkau berkuasa sebebas-bebasnya, ambil alih hidup kami Tuhan. Kami percaya Tuhan yang tahu kebutuhan kami percaya Tuhan yang tahu apa yang harus kami lakukan hari ini. Bagaimana respon kami Tuhan hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, terus pimpin kami, hanya dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tahta kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku, hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Ayo mari sama-sama angkat pujian ini buat Tuhan Yesus. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tahta kasih karunia-Mu Bapa. Oh, kekuatan kami, kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu. Katakan Yesus, Yesusku, hanya Kaulah segalanya.
sembah Tuhan pagi hari ini. Kami yakin Engkau hadir di tempat ini Tuhan, di rumah-rumah Tuhan. Pagi hari ini lawat setiap kami ya Tuhan Yesus, karena kami butuh jamahan-Mu Tuhan, kami butuh hadirat-Mu Tuhan, kami butuh kuasa-Mu yang menyembuhkan Tuhan, memulihkan hidup kami Tuhan Yesus. Mari sembah Tuhan dimanapun kau berada pagi hari ini. Jadikan tempat dimana kamu berada hari ini jadi mesbah buat Tuhan Yesus. Ku yakin kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Declare. Ku yakin kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Ku yakin kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin kau nyata di sini, kemenangan terjadi di lagi, come on. Ku yakin kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin kau nyata di sini. Katakan kemenangan terjadi di pemulihan terjadi di kesembuhan terjadi di sini. Berikan sorak-sorai kemuliaan buat Tuhan Yesus. Mari terus sembah Tuhan saudara. Jadikan pagi ini pagi perjumpaan kita sama Tuhan Yesus. Yesus Tuhan, nyanyi pujian bagi-Mu Tuhan, pujian bagi-Mu Tuhan. Nama-Mu besar dan layak dipuji. Yes, nyanyi pujian bagi-Mu Tuhan, pujian bagi
Thank you Jesus. Thank you Lord. Syaralabayaralabayashiri.